Halo sahabat keilmuan, kembali lagi di podcast P dan K bersama saya Siti Karima selaku host pada episode kali ini. Gak kalah seru nih dengan episode-episode sebelumnya. Episode kali ini kita bakal bahas mengenai beasiswa Jabar Youth Leaders. Dan juga kita bakal kasih nih tips dan trik mengenai gimana sih biar bisa lolos beasiswa ini. Tentunya aku nggak sendirian nih. Aku udah ditemenin bareng narasumber yang spektakuler. Gak cuma cantik, tapi pinter, berprestasi, dan pada tahun lalu beliau ini lolos juga dalam penerimaan beasiswa Jabar Youth Leaders. Siapa lagi kalau bukan Kak Eva Ropia. Halo Kak Eva Ropia. Halo Rima. Eh, Gimana nih Kak mengenai beasiswa Jabar Youth Leaders, apa sih beasiswa ini tuh Kak? Jadi JPLS ini sendiri merupakan sebuah beasiswa buat teman-teman nih, khususnya buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ongoing, bisa daftar banget mulai dari jenjang S1 sampai dengan S3 gitu. Dan kebetulan JPLS ini sendiri merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berkuliah di Provinsi Jawa Barat. Karena memang beasiswa ini sendiri itu didanai oleh Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Wah, berarti buat misalkan nih kalau dari mahasiswa di luar Jawa Barat dia dia tuh bukan asli Jawa Barat tetapi berkuliah di Jawa Barat. Itu berarti bisa banget daftar beasiswa ini Kak. Oh, tentu saja nggak bisa kalau misalkan. Jadi untuk mahasiswa yang memang dia berdomisili ataupun kartu keluarganya ya alamatnya di Jawa Barat, seperti itu. Oh, berarti untuk mahasiswa yang memang dia tuh asli dari Jawa Barat ya Kak. Betul. Oke. Selain mungkin setiap beasiswa itu mendapatkan benefit finansial ya Kak. Iya. Mungkin selain dari itu benefit apa aja sih Kak yang Kak Eva dapetin mengikuti lolos dalam penerimaan beasiswa JFLS ini? Oke, kebetulan pas tahun aku sendiri karena mungkin dengan tahun ini berbeda ya. Jadi pada tahun 2023 ini sendiri kita dapat adanya seminar di mana seminar ini sendiri mendatangkan pemateri yang dari luar seperti itu, dan kita memang ada pendampingan dari Provinsi Jawa Barat ini sendiri gitu. Wah, untuk kegiatannya sendiri itu Kak memang diwajibkan apa gimana Kak? Kebetulan wajib dan bersifatnya online gitu. Oh, online. Berarti kayak fleksibel ya, kita masih Iya. bisa ngikutin. Oke, oke. Nah, Kak, untuk pas waktu Kak Eva daftar nih beasiswa ini ada rangkaian pendaftaran apa aja sih, Kak? Mungkin atau ada tes apa aja sih untuk daftar beasiswa ini, Kak? Oke, yang pertama itu pas pendaftaran itu karena yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, jadi yang perlu disiapkan itu yaitu transkrip nilai. Nah, kebetulan adanya akademik dan non akademik. Nah, kebetulan kalau misalkan akademik ini sendiri nilai IPK-nya itu minimal 3 IPK-nya ya. Sementara untuk yang non akademik, karena kebetulan aku sendiri daftarnya di pencapaian dalam satu tahun itu, jadi itu nilai IPK-nya 2,75 minimalnya. Selain itu juga kita perlu menyiapkan berkas misalkan esai yang kita buat mengenai sesuaikan tema dengan apa yang kita ambil. Terus selain itu kita membuat sebuah video alasan kenapa kita perlu atau diperuntukkan mendapatkan beasiswa ini, dan ada surat juga khusus yang kita memang tidak mendapatkan beasiswa yang lain, seperti itu. Oh, berarti dalam beasiswa ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendaftar ke beasiswa lain ya, Kak, belum dapat Iya. beasiswa lain. Betul. Oke, mungkin Kak Eva bisa nih bagiin tips dan trik gimana sih biar lolos beasiswa ini tuh Kak? Oke, boleh. Yang pertama mungkin kita perlu tahu dulu nih nilai IPK kita tuh berapa sih? Apakah memang memenuhi untuk daftar? Terus yang selanjutnya kita tidak daftar atau kita tidak mendapatkan beasiswa yang lain gitu. Terus selanjutnya biasanya kalau misalkan di berkas itu kayak misal kita tidak mendapatkan beasiswa yang lain ataupun surat-surat pernyataan yang lain itu biasanya ada materai. Nah,
Mungkin kita perlu tahu juga nih kayak materainya yang digunakan yang tahun sekarang tuh materai yang berapa sih gitu. Apakah nantinya kita asal aja nih nempel gitu, terus kita tanda tangan sembarangan. Nah itu tuh perlu diperhatikan juga. Terus juga biasanya adanya format untuk surat-surat berkas seperti itu. Nah kita perlu mengikuti aturan-aturannya seperti apa gitu. Dan selanjutnya mungkin terlihat sepele gitu ya. Kayak misalkan kita bikin video nih, bikin video di YouTube, di-upload di YouTube. Nah, biasanya itu ada maksimal waktunya gitu. Nah, kita perlu tahu itu, apakah kita melebihi batas waktu itu atau tidak seperti itu. Dan mungkin kita perlu teliti juga sih, itu yang paling penting. Berarti dari berkasan, kemudian surat-surat yang memang dibutuhin dari pihak sananya gitu, itu harus teliti banget ya Kak. Kemudian dari durasi waktu mungkin video yang diminta mereka tuh sampai berapa, itu harus banget teliti ya. Oke Kak, sebelum sesi akhir nih, barangkali Kak Eva mau kasih pesan atau saran kepada penonton podcast PDNK ini Kak, boleh banget nih. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang mau masuk ke UGJ gitu ya, mahasiswa baru ataupun mungkin mahasiswa ongoing, coba buat kayak daftar-daftar beasiswa karena kan nggak tahu nih kesempatan apa sih yang ternyata berpihak pada kita gitu. Terus pokoknya sih mau mencoba lah ya, karena belum tentu juga tahun depan punya kesempatan yang sama gitu. Apalagi mumpung sebetulnya JPLS ini sendiri baru dibuka gitu ya. Jadi masih punya waktu untuk memenuhi kewajiban kita untuk melengkapi persyaratannya kayak gitu sih. Oke, mungkin dari kita ngobrol-ngobrol tadi dapat disimpulkan bahwa beasiswa JFLS ini merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang berada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri itu masih dibuka sampai tanggal 20 Juli. Dan untuk teman-teman semua, intinya jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan lewatkan kesempatan yang ada. Mungkin untuk episode kali ini sekian di sini. Bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai apa itu beasiswa JFLS, teman-teman bisa banget nih untuk cek di IG-nya JFLS Jabar. Kemudian boleh juga barangkali mau ditanyain, boleh juga ditanyain di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.